Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome TKJ Genetika Channel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliani Yahirayu. Saya di sini sebagai host. Selamat sore Bapak. Sore. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik kabarnya. Alhamdulillah. Cuma mau kasih tahu nih Pak, kalau ini tuh syuting perdana untuk podcast di YouTube kita, yaitu On Air TKJ Genetika Channel. Bagaimana Pak buat ruangan di podcast ini, nyaman tidak? Ruangannya keren, nyaman, bagus. Terima kasih buat tim kru yang sudah mempersiapkan ruangannya jadi sedemikian rupa. Salut. Alhamdulillah kalau bapaknya nyaman. Baik Pak, kita perkenalan dulu ya Pak. Oke. Pasti ada yang belum kenal Bapak nih. Ya, Kalau saya pasti. sih udah pasti tahu Bapaknya siapa. Kasih tahu gak ya? Mungkin barangkali ada yang belum tahu dengan pribadi Bapak. Kalau perkenalkan, jadi nama Bapak Yanuar Rinaldi. Kebetulan Bapak dikasih kepercayaan di jurusan untuk menjadi kepala jurusan dan juga menjadi staf pengajar juga di jurusan khusus teknik komputer jaringan. Ya, perkenalkan beliau adalah Pak Yanuar Rinaldi Eskom sebagai Ketua Program Studi Teknik Komputer Jaringan atau TKJ. Dan kabarnya benar gak ya Pak, buat tahun ini namanya tuh diganti dengan TJKT? Betul, diganti jadi TJKT dari TKJ menjadi TJKT. Oh, kalau saya boleh tahu nih Pak, TJKT itu apa ya Pak? Saya kan belum ngerti nih. Ya. Oke. Jadi perubahan itu karena ada perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, sehingga nama jurusan TKJ itu yang awalnya TKJ menjadi TJKT. Kalau kepanjangannya sudah pasti, kalau TKJ kan pasti Ari udah tahu, teknik komputer dan jaringan, gitu kan. Tapi kalau TJKT, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, ditambahkan itu saja. Oh gitu Pak. Nah untuk TKJ dan TJKT itu perbedaannya apa ya Pak? Apakah ada perubahan di mata pelajarannya? Kalau secara konten, secara isi materinya itu tidak beda jauh, karena kalau lihat kita kata kuncinya sama, kata kuncinya komputer jaringan komputer. Jadi fokus dalam pembahasannya adalah di dalam komputer dan jaringan. Hanya mungkin karena ada tambahan di telekomunikasinya. Sebetulnya telekomunikasi itu bentuk dari pengaplikasian jaringannya, jadi ditambahkan itu dan lebih lengkap jadinya dan komplit gitu istilahnya. Kalau TJKT dibandingkan dengan TKJ gitu ya, dari segi materinya lebih lengkap dan lebih komplit. Oh gitu Pak. Iya. Menarik sekali bukan penjelasannya, karena emang lebih luas ya Pak, ada telekomunikasinya untuk jurusan kita yang sekarang. Iya. Baik Pak, sesuai tema kita untuk podcast kali ini yaitu tentang Internet of Things atau yang bisa disebut juga dengan IoT. Iya. Ya, ada beberapa pertanyaan buat Bapak. Kita sharing dan berbagi ilmu ya Pak. Iya. Kita diskusi lah bareng ya. Iya Pak. Mengenai IoT. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan Internet of Things atau IoT itu? Sederhananya gini, IoT itu sebenarnya sudah ada sejak lama, cuman kenapa sekarang karena banyak jadi populer gitu. Kalau bahasa anak mudanya viral ya. Jadi sebuah konsep, IoT itu konsep di mana suatu benda atau objek itu ditanamkan sebuah teknologinya ditanamkan sensor dan software. Itu dia fungsinya, tujuannya untuk saling berhubungan, berkomunikasi, mengendalikan dan juga bertukar data, tentunya dengan menggunakan sebuah koneksi internet gitu. Itu sudah kewajibannya alat-alat IoT itu nanti menggunakan koneksi karena perlu sekali gitu ya. Nah, kalau contoh kecil begini, kalau misalkan kita mengenal alat-alat IoT di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu kalau pernah melihat di rumah, kalau misalkan dia sudah ada sebuah lampu ya yang dipasangkan di depan rumahnya gitu, ketika dia mulai matahari terbenam, mulai gelap, otomatis lampu itu nyala sendiri gitu, tanpa kita harus menekan saklarnya. Nah,
itu termasuk salah satu alat yang ditanamkan sensor. Nah itu sudah masuk dalam kategori alat device IoT, gitu, Internet of Things gitu. Jadi si alat-alatnya yang membedakan itu karena ditanamkan sensor. Ya, contohnya lagi, ketika sebuah mobil yang kita mau parkir, mau mendekati, misalkan dia parkirnya ke belakang, nah dia mau mendekati sebuah benda yang menghalangi di belakangnya. Nah, sensor tidak di belakang mobil itu dia akan memberitahu alarm bahwa dia lebih mendekat kepada benda ini, lalu dia akan memberikan sinyal, memberikan alarm supaya jangan terus mundur. Kalau terus mundur pasti akan ditabrak, gitu kan. Nah itu salah satunya sederhananya begitu. Oh gitu Pak. Nah untuk pertanyaan kedua nih Pak, kalau kita buat sistem Internet of Things di sekolah misalnya ya Pak, apakah sistem kita bisa mengikuti? Contohnya misal dari segi absen, penilaian guru, dan transaksi di kantin. Sudah pasti yang namanya teknologi itu dimanapun, di dalam bidang apapun pasti akan bisa diikuti. Apalagi kalau di sekolah, gitu, di pendidikan. Seperti contohnya tadi yang sudah disebutkan bahwa ada absen, terus juga ada dan lain-lainnya lah, ya. Nah itu bisa diterapkan dan itu bisa membantu pekerjaan yang sebetulnya tadinya mungkin repot, harus menuliskan dengan secara manual. Tapi ketika misalkan dengan menggunakan alat IoT, nah kita kan lebih dimudahkan. Absennya misalnya pakai handphone, tahu di mana posisi absennya. Jadi kita nggak bisa lebih dari misalkan 200 meter kita absennya, lebih dari itu kita nggak bisa absen. Nah, itu salah satunya. Nah, jadi Ayu harus tahu bahwa ada 3 unsur pembentuk IoT, ya. Di dalam unsur pembentuk IoT ada 3. Yang pertama itu adalah artificial intelligence. Nah ini yang paling kalau menurut Bapak ini paling asik kalau kita bahas, karena bayangkan kecerdasan sebuah manusia, ya. Jadi artificial intelligence itu disebutnya kecerdasan buatan. Kecerdasan seorang manusia itu diimplementasikan dalam bentuk robot, dalam bentuk program, gitu. Seperti contoh di Moskow itu ada di dalam sebuah rumah sakit, mereka sudah membuat robot yang melayani pasien, gitu. Jadi yang tadinya mungkin manusia dengan manusia, sekarang robot dengan manusia. Nah, salah satunya itu unsur yang membentuk IoT itu tadi. Yang pertama adalah artificial intelligence, yang kedua sensor. Sensor itu menjadi ciri khas di dalam sebuah alat IoT, ya, device. Jadi kalau misalkan seperti tadi lampu, kalau lampu biasanya ya kalau kita mau nyalakan tinggal tekan sakral ya. Tapi kalau misalkan si IoT-nya alatnya ini sudah diterapkan, ditanamkan di dalam lampu itu, tadi ada sensornya, ketika udah mau malam dia otomatis nyala sendiri. Nah yang ketiga unsur pembentuk IoT itu adalah konektivitas. Nah itu penting yang tadi dikatakan bahwa alat IoT ini nanti membutuhkan koneksi internet. Kita bisa, mungkin ada yang disebut namanya smart home, ya kan, udah pernah dengar mungkin. Nah, jadi ketika kita mau berangkat ke luar kota pagi-pagi, tapi kita lupa lampu di rumah belum dinyalakan. Nah, kita bisa menggunakan teknologi yang seperti itu, yaitu dengan bantuan alat-alat IoT tersebut. Kita remote, kita kendalikan, kita nyalakan dari sini, gitu. Nah, itu 3 unsur pembentuk IoT itu. Oh, gitu Pak. Iya. Nah, kan industri berubah jadi Internet of Things nih Pak. Iya. Tapi sistem pendidikan kita kan belum gitu ya. Nah, apakah sistem kita yang berubah atau Internet of Things yang harus mengikuti pendidikan kita Pak? Ya, kalau menurut Bapak, jadi kita yang harus mengikuti perkembangan teknologi yang sekarang ada. Contohnya misalkan
dulu kita kalau ini contoh kecil aja, kita mau SMS dulu pakai SMS itu apa namanya, nggak seperti sekarang pakai WA kan. Iya, Gitu. betul. Kalau kita mau mengirim gambar itu sulitnya apa ya, sulitnya mungkin kita bingung gambarnya, kita mau masukkan juga, kita kirimkan juga, kita apa, susah, belum ada layanannya dulu. Iya. Gitu kan, waktu yang kita pakai SMS. Nah, kalau sekarang gitu kita pakai WA itu lebih mudah, kita mau kirim gambar, suara, video dan segala macam. Nah, ketika kita tahu ada teknologi itu sekarang dan kebutuhan kita memerlukan teknologi itu, mau nggak mau kita harus mengikuti gitu. Bukan nanti teknologi yang mengikuti kita gitu. Jadi malah nanti balik lagi jadi primitif lagi nanti jatuhnya gitu. Jadi yang namanya apa, kebutuhan teknologi itu adalah kebutuhan yang beriring dengan sejalannya kebutuhan manusia gitu. Jadi yang tadinya membantu manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Salah satunya IoT itu memang bagus untuk diterapkan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi gitu. Seperti sekarang Gojek, Grab itu udah menggunakan teknologi IoT, itu udah sangat canggih sekali dan cerdas gitu kan. Kita nggak perlu harus capek-capek, kita harus nunggu ngantri makan, tinggal kita pesan, kita bayar, makanan datang gitu kan. Itu salah satunya. Oh ya Pak, bagi pemilik usaha yang memanfaatkan Internet of Things jadi lebih efisien karena menggunakan robot secara istilahnya kan. Iya. Nah, untuk kita harus gimana Pak biar mengikuti perkembangan teknologi ini tuh? Ya, kita sebagai user pengguna, ya mau tidak mau kita harus beradaptasi mengikuti yang tadi Bapak sampaikan. Jadi apapun nanti teknologinya dan itu bisa memudahkan pekerjaan kita, tidak menjadikan kita lebih sulit gitu kan, kita mau tidak mau harus adaptasi untuk bisa gitu. Minimal kita tahu gitu. Walaupun kita belum pernah mencobanya tapi kita tahu ya. Jadi contoh gini, ada contoh misalkan kita nggak bawa uang, kita punya aplikasi seperti contohnya aplikasi apa, e-commerce ya, banyak lah e-commerce gitu. Ketika kita pakai aplikasi e-commerce, lalu kita mau membayar belanjaan kita di minimarket, kita nggak bawa uang tunai, itu gampang sekarang gitu. Karena dengan sistem kita menyodorkan barcode kita, gitu kan, kalau apa istilahnya kita ada saldonya, langsung scan, langsung dibayar gitu kan, langsung, nggak perlu harus kita pakai keluar uang tunai. Nah, itu udah diterapkan sekarang, itu di Cina itu udah semuanya non tunai. Jadi kalau ada orang yang bawa uang tunai itu aneh disebutnya, gitu, aneh, beda dengan kita masih apa jajan segala macam kayak uang tunai. Bahkan nanti satu waktu juga kalau kita mau jajan di kantin, tinggal tunjukin barcode kita. Tentunya sudah ada saldonya gitu. Kalau tidak ada saldonya ya kita malu. Gitu. Jadi nggak bisa bayar nantinya. Gitu. Nah itu sebagai siswa atau sebagai pengguna mau tidak mau kita harus minimal mengetahui, mempelajari, beradaptasi dengan teknologi yang ada di lingkungan kita. Kira-kira apa untuk contoh produk Internet of Things yang sederhana di sekitar kita ya Pak? Produk Internet of Things yang sederhana kalau di kehidupan kita sebetulnya banyak sih ya. Seperti contoh misalkan kita ya tadilah kita belanja di manapun, kita nggak perlu bawa uang tunai gitu kan. ATM juga itu sebutnya alat smart device ya. Kita tinggal sodorkan, kita bayar tanpa uang tunai, lalu belanja kita langsung dibayar gitu kan. Itu salah satunya. Dan sehari-hari kita pegang handphone gitu. Handphone itu termasuk juga smart device gitu kan. Kalau kamu lihat, mungkin kalau secara apa ya namanya, kamu belum pernah melihat mungkin
di dalam sebuah Google mesin pencarian ataupun di dalam sebuah apa sih namanya sistem Google gitu, ketika kita pergi kemanapun itu ada disebutnya adalah activity history kita dari sini ke sini kita ada gitu ya. Apa artinya kalau istilahnya histori kita, perjalanan kita sehari-hari itu terekam di handphone kita ya, di dalam aplikasi Google kita gitu. Nah itu termasuk salah satu apa ya namanya IoT yang kita gunakan, yaitu handphone. Tentunya yang ada di dalamnya juga ditanamkan software ya, yang canggih gitu kan, yang kita gunakan sehari-hari. Sederhananya begitu. Bahwa pernah cek gitu kan, ketika buka di email lalu ada histori perjalanan dari mulai hari ini, jam ini, kemana-kemananya, itu ada ketahuan, itu salah satunya. Dan hebatnya lagi kan, Google sudah punya teknologi seperti Google Map. Dulu kalau kita pergi kemana-mana kita nggak akan tahu dalam artian berapa waktu yang bisa kita tempuh untuk sampai ke lokasi tersebut. Tapi dengan Google Map kita lebih mudah. Anda akan tiba di pukul ini jam sekian. Ketika ada keterlambatan, ada macet di jalan, maka dia juga akan ditolong. Itu hebat, ya. Itu secara real time. Dan bayangkan orang yang ngomong, yang ngasih tahu pada saat kita menggunakan Google Map, mungkin nggak kebayang itu bisa melayani jutaan orang ketika menggunakan Google Map itu. Gak mungkin satu orang melayani satu orang. Berapa butuh operatornya? Gak mungkin. Tapi kan itu dijawab semua oleh robot. Oleh yang salah satunya ya IoT itu, ya, alat yang memang canggih yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kan tadi bapaknya bilang kan sekarang ada Google Map, Pak. Iya. Nah kalau zaman dulu belum ada Google Map kan. Belum. Jadi kalau misalkan orang-orang kayak pergi itu, jadi kan kalau sekarang kalau butuh apa-apa ada Google Map kan, Pak, kayak ngituin jalannya. Kalau dulu tuh gimana Pak caranya? Kalau dulu kan berdasarkan pengalaman yang orang lain sudah lakukan. Contoh gini, saya mau ke Bandung, gitu. Oh iya, saya pernah ke Bandung, menempuh perjalanan sekitar 2 jam 3 jam, karena dia sudah pernah ke sana dan dia menceritakan kepada orang lain, sehingga kita punya prediksi, kita punya perkiraan kalau ketika nanti saya mau ke Bandung, seperti apa yang sudah diceritakan oleh orang lain, jarak tempuhnya, waktu tempuhnya sudah 3 jaman gitu. Tapi kalau dulu ya berdasarkan pengalaman orang yang sudah mengalami berangkat ke sana, ke Bandung. Tapi kalau sekarang nggak perlu kita harus menanyakan kepada orang lain gitu yang sudah punya pengalaman pergi ke sana. Cukup kita menggunakan Google Map. Itu akan lebih mudah, simple, dan paling butuh kota aja lah. Ya kalau kotanya habis ya nggak akan ngejawab nanti Google Map gitu ya. Rata-rata begitu. Oh ya Pak, untuk kekurangan dan kelebihannya dari Internet of Things ini menurut Bapak apa? Nah, sebetulnya kalau dari pandangan Bapak yang namanya IoT itu banyak lebihnya. Yeah. Tapi ada juga kurangnya. Ini berdasarkan pandangan Bapak. Ketika kita menggunakan sebuah teknologi secara bijak, ya, dan memang diperuntukkan untuk hal yang positif, itu pasti nanti akan bermanfaat sekali untuk kita. Tapi kalau kita menggunakannya dengan tidak bijak, nah gitu, untuk kebutuhan macam-macam misalkan, atau membohongi orang, menipu orang, merugikan orang, ya nanti akhirnya akan balik lagi ke kitanya nanti akan punya dampak efeknya ke kita gitu. Jadi kalau secara kelebihan sangat banyak karena sangat membantu kita yang namanya IoT itu ya gitu. Sekarang kan kalau contoh yang tadi Bapak bilang, kalau kita punya lampu di rumah, kalau kita lagi enak nonton, tiba-tiba disuruh nyalain lampu, kan males ya gitu. Tapi
kalau karena ada alat IoT itu, jadi kan kita lebih udah biarkan saja, nanti jam 6 kalau udah agak gelap juga pasti lampunya nyala sendiri otomatis gitu kan. Itu salah satunya kelebihan buat kita gitu, untuk mempermudah pekerjaan kita gitu. Jadi IoT itu wajib harus kita terapkan gitu kan untuk mempermudah dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jangan contohnya misalkan kita pengen alat ini tapi sebenarnya kebutuhannya nggak sampai segitu, nggak perlu. Contoh lah kecil misalkan kamu punya handphone, ada handphone yang lebih mahal, iPhone 13 misalkan, kamu pengen, padahal kamu juga punya handphone, fungsinya sebenarnya sama, ya. Nah, sama-sama smart device, tapi udah saya mau pakai handphone iPhone 13 gitu kan. Nah, sebenarnya tadi yang Bapak bilang, bagaimana kita nanti menggunakan bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Oke, baik Pak. Jadi kesimpulannya tentang Internet of Things ini adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan atau menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan dari manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Betul sekali. Jadi yang kayak Bapak sampaikan tadi kayak ada smart home kayak gitu kan ya Pak ya. Betul ya. Nah, sebelum ditutup podcast untuk hari ini, saya ada quote sedikit nih. Yaitu, walaupun teknologi sudah berkembang dengan adanya sistem IoT, tapi kita juga harus ingat tanpa effort dan tanpa usaha kita tidak bisa meraih apa yang kita mau. Tetap berusaha dan jangan lupa untuk berdoa. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yanuar Rinaldi sudah mau menjadi narasumber di podcast kali ini. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe.